Itu dia pemirsa, sempat tegang ya berlangsungnya pertandingan antara Indonesia versus Yaman kemarin malam di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Tapi pada akhirnya dengan hasil imbang, Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Ini setelah berhasil menahan skor ya, imbang begitu walaupun sempat ditekan oleh Yaman nih di awal-awal pertandingan. Betul, dari awal aja dia udah tampil represif ya. Tapi ternyata skuad Garuda kita mampu menahan ya, dan tim Garuda Muda ini berhasil menempati peringkat teratas pastinya di klasmen grup F setelah unggul selisih gol dari Yaman. Tapi Marcel dan juga pemirsa, sebenarnya Indonesia ini ditekankan sejak menit awal. Tapi memang Garuda Muda ini mampu unggul melalui skema serangan balik melalui gol dari Jens Raven. Jens Raven ini di 3 kualifikasi mulai dari lawan kemarin Yaman, lawan Maladewa, Timor Leste ini selalu menjadi perhatian ya. Menjadi bintangnya ya, dan juga banyak begitu memberikan skor-skor untuk timnas Indonesia. Torehan golnya ya. Torehan golnya sangat cemerlang. Nah, tapi pemirsa, ini Yaman juga ternyata bisa menyamakan kedudukan nih di menit akhir babak pertama lewat gol dari Abdul Rahman Al-Kader. Memang kemarin Coach Indra Syafri ya sudah memperingatkan bahwa walaupun kita bisa lolos dengan hasil seri atau imbang, tetap aja sebetulnya kita harus menjaga performance. Betul dong, karena kan nanti ketika sudah lolos ke Piala Asia, saingannya akan lebih berat lagi, tantangannya lebih berat lagi ya. Dan skor imbang 1-1 ini pun bertahan hingga laga usai, jadi memang di laga kedua itu tidak ada skor yang tercipta lagi gitu ya. Meski imbang dan memperoleh poin sama dengan Yaman, Indonesia mampu menjadi juara grup setelah unggul jumlah total gol dibandingkan dengan Yaman. Dan raihan ini membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U20 tahun depan yang akan digelar di Tiongkok, tepatnya di bulan Februari 2025. Iya, ini dia ya, kita lihat bahwa poin Indonesia dan Yaman ini sebetulnya sama ya, 7 sama. Tapi karena jumlah gol akumulasi keseluruhan di babak kualifikasi grup ini, Indonesia unggul. Itu artinya langsung saja lolos ke putaran final. Betul, dan tapi kan Yaman sebagai runner up ya, jadi 5 runner up terbaik itu juga nantinya lolos kualifikasi ya ke babak berikutnya nanti di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Tiongkok. Dan pertanyaannya Marcel, Garuda Muda ini kan memang lolos ke putaran final, tapi tantangan yang dihadapi tentunya semakin berat, semakin challenging, mengingat lawan-lawannya nanti berasal dari tim-tim unggulan di Asia. Iya, betul sekali. Tidak bisa berpuas dulu karena masih perlu ada evaluasi nih, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang diharapkan bisa mampu membuat timnas Indonesia U20 lebih maksimal lagi di Piala Asia U20. Kira-kira seperti apa ya peluang Garuda Muda di Piala Asia nanti? Kita akan langsung tanyakan ke pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Halo Bung Joy, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Bung Joy, mungkin sebelum kita bahas ya ke depannya seperti apa nih peluang dari Indonesia, kira-kira menilai pertandingan tadi malam ini seperti apa Bung Joy? Ya, pertandingan semalam memang yang terberat bagi Indonesia U20 di grup F. Karena memang Yaman ini yang lawan yang paling tangguh dan mereka hanya kalah dari produktivitas gol. Jadi kalau kemarin Yaman itu langsung menekan dan Indonesia dipaksa untuk bertahan, meskipun tidak bertahan total ya, tapi memang Yaman sangat agresif karena mereka membutuhkan kemenangan untuk menjamin langsung lolos, dan itu dia buktikan dengan serangan-serangan yang frontal beberapa mungkin sampai 20 menit mereka terus menekan dan membuat Indonesia bertahan total. Tapi menurut saya kemarin itu setelah bertahan tidak terlalu gugup lah, hanya memang transisinya ke menyerang agak tersendat. Untungnya bisa mencetak gol ya di menit akhir babak pertama sebelum dibalas juga oleh Yaman. Tapi overall saya lihat ada sedikit peningkatan dalam cara mereka menghadapi tekanan. Cara pemain-pemain belakang menghadapi tekanan, pemain tengah juga rajin membentuk perimeter pertahanan yang rapi, solid gitu ya. Meskipun beberapa kali kena shoot gitu ya, tapi nggak masalah juga karena gesture mereka tuh bukan gesture yang kemudian terlihat capek, enggak. Mereka langsung bangkit, langsung determinasinya juga kuat, membangun serangan juga lumayan lah di babak pertama. Di babak kedua jauh lebih bagus, dan menurut saya secara umum memang sangat imbang. Tetapi memang Yaman ada sedikit keunggulan, yaitu dari cara mereka menyerang dan melakukan penetrasi di sekitar wilayah pertahanan Indonesia. Di babak kedua pun sebetulnya mereka beberapa kali mendapatkan peluang.
Tapi memang Baik. akhirnya berakhir imbang dan Indonesia layak lolos langsung ya. Dan Yaman pun kan lolos juga ke Cina 2025. Baik, Bung Joy, nanti saya tanya juga tadi menarik ketika Bung Joy bilang di lini pertahanan kita, lini belakang itu solid begitu ya. Apa sih faktor yang membuat kemudian lini pertahanan belakang kita solid dan juga tadi penilaiannya bagus ya? Baik, kita masih membahas terkait dengan Indonesia yang lolos kualifikasi Piala U20 ya, Piala Asia U20. Nah, Bung Joy, tadi Bung Joy bilang itu yang menarik adalah karena salah satu faktornya lini pertahanan atau lini belakang kita tuh cukup solid gitu ya, cukup kuat. Kalau dari pengamatan Bung Joy, apa yang membuat lini belakang kita tuh cukup kuat? Ya dalam 5 tahun terakhir barangkali saya lihat ya, memang tim Indonesia ini baik senior maupun yang di kelompok umur itu mengembangkan formasi pertahanan dengan 3 back di belakang, dengan 3 center back. Ini yang ini menjadi tren dunia juga, tim-tim besar di Eropa, tim besar di Amerika Latin juga banyak menggunakan 3 back dengan syarat bahwa wing mereka atau sayap-sayap gelandang mereka itu turun ke pertahanan ketika kehilangan bola. Dan itu membutuhkan satu disiplin yang sangat kuat, yang kedua fisik yang sangat bagus. Dan dengan kemajuan kondisi fisik pemain-pemain Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, formasi 3 di belakang itu sangat efektif karena ketika Indonesia kehilangan bola, mereka mendapatkan 5 pemain ada di belakang, lalu ada 4 pemain yang menjadi pelapis. Kalau kita lihat kemarin Yaman kan berhasil melakukan shoot itu kebanyakan atau saya hitung itu ada 3 atau 4 itu shoot dari luar kotak penalti. Dan itu membuktikan bahwa sebetulnya man-to-man marking maupun area marking pemain-pemain Indonesia itu bagus. Sehingga Yaman tidak punya pilihan selain melakukan tendangan jarak jauh. Nah, memang kalau ada set pieces dari kotak penalti atau dari luar kotak penalti atau dari tendangan sudut agak riskan ya, karena pemain-pemain Indonesia kan tubuhnya tidak terlalu jangkung gitu ya. Tapi ya juga tidak terlalu kemudian harus serta-merta mendatangkan pemain kualifikasi yang seperti dibilang pemain naturalisasi seperti yang dibilang Sintayong ya. Karena kan itu menurut saya itu udah jadi apa ya? Udah jadi madu dan racun lah bagi Indonesia gitu ya. Karena pemain-pemain Indonesia sendiri kalau saya lihat juga mungkin kalau ada yang tubuhnya tinggi 180-an dan bisa bertarung di lini belakang, saya kira jauh lebih efektif juga gitu ya. Karena kan itu terkait dengan masalah komunikasi dan lain-lain. Kalau ada pemain naturalisasi yang mau bergabung secara sukarela ya silahkan aja. Tapi kan ini persoalan yang sama di tim senior juga. Sekarang kan semuanya hampir pemain naturalisasi gitu. Nah ini yang saya kira juga supaya tidak menjadi presiden juga bagi tim-tim yang junior. Karena ini akan menimbulkan pertanyaan, lalu pembinaan usia mudanya gimana? Karena kan pemain Indonesia juga butuh dibina di dalam negeri. Tidak harus menyerahkan sepenuhnya pembinaan kepada Federasi Belanda. Menurut saya ini yang harus menjadi tanggung jawab bersama juga PSSI, Sintayong, Indra Safri, ada Bima Sakti juga di sana untuk membuat tim ini juga jauh lebih solid, bukan hanya lini belakang tapi juga lini tengah dan lini depan. Untungnya juga akan di depan ada Jens Slaven ya kan, yang saya kira juga udah layak lah dipromosikan ke tim senior karena dia kan seperti yang Anda bilang tadi juga selalu membuat gol kan di babak kualifikasi Piala Asia ini. Jadi nanti ketemu lawan-lawan yang lebih berat, saya kira Indonesia jauh lebih siap. Oke, itu tadi catatan-catatan ya evaluasi dari babak kualifikasi ini yang berhasil dilalui oleh Timnas Indonesia. Nah, Bung Joy, kalau udah bicara soal Piala Asianya nih nanti putaran final, tantangan terbesar kira-kira Indonesia ini harus belajar menghadapi siapa kira-kira untuk bisa mempersiapkan dan juga bukan hanya masuk ke putaran final tapi bisa memenangkannya juga nih, harapan besar kita. Ini kalau di kelompok junior atau di kelompok umur kan Indonesia udah berkali-kali membuktikan bahwa bisa bicara banyak lah. Terakhir di U23 Piala Asia kan bahkan Indonesia bisa sampai nyaris saja lolos ke Olimpiade kan, lewat penampilan mereka yang sangat bagus kan. Jadi kalau di kelompok umur dan tim ini yang dibawa oleh Indra Safri adalah tim yang dia bina sejak usia 17 tahun ketika mereka memperkuat Indonesia U17, U19 mereka juara di Piala AFF.
sekarang mereka di U20 tetap di bawah Indra Safri, Bima Sakti dan lain-lain. Sehingga kemudian secara komunikasi sebetulnya tim ini sudah sangat solid. Mungkin ada perlu beberapa tambahan ya. Tapi memang nanti lawan-lawan Indonesia adalah lawan-lawan yang sudah level elit Asia, dan Indonesia sudah biasa kok di kelompok umur di U23 ketemu level elit Asia, ketemu Jepang, ketemu Suriah, ketemu Uzbek, Korea Utara, Korea Selatan, nggak jadi masalah juga gitu loh. Dan memang akan ketemu tim-tim yang kemarin di babak kualifikasi grup itu nilainya sempurna. Suriah nilainya sempurna, Uzbek, Korsel, Irak, Iran itu nilainya sempurna. Kita akan ketemu salah satu dari itu gitu. Nah, yang butuh dipersiapkan adalah jangan sampai tim ini kemudian dirombak habis-habisan, karena tim ini menurut saya sudah solid. Kalau ada penambahan 1-2 pemain rasanya cukup wajar, karena memang Indonesia akan menghadapi level elit Asia seperti Jepang, Irak, Suriah, Iran, Irak. Ini yang butuh tambahan lagi, mungkin beberapa pemain yang betul-betul punya kualifikasi bagus untuk di Indonesia U20. Oke, berarti catatannya tadi untuk bertemu dengan tim-tim elit Asia itu sudah terbiasa ya tim Indonesia, jadi seharusnya secara mental sih sudah siap. Kemudian untuk tim sendiri ini tidak perlu dikotak-atik karena sudah solid, dan usulan untuk tim naturalisasi, tambahan naturalisasi kayaknya harus dipikirkan ulang karena kita masih punya regenerasi harus kita pikirkan. Terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola alias Bung Joy, telah bergabung bersama kami di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan Terima kasih Bung aktivitas. Joy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.